Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya Allah mandang lebih kesempatan kepada kita bersama dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula di tengah-tengah kita udib di akhir-akhir masa yang sudah sangat jauh dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah takdirkan kepada kita bersama pada malam yang berbahagianya kita sisihkan sedikit waktu mantang le pekerjaan yang mesti kita lakukan, le hal-hal yang belum selesai kita laksanakan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala malamnya kita bisa berkumpul pada tempat yang mulianya untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tiada ada perkumpulan di atas muka bumi ini yang lebih agung daripada perkumpulan yang kita lakukan pada malam yang berbahagianya. Majelis ilmu, majelis dengan para ulama-ulama, itulah merupakan majelis-majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis inilah yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan gedanya, yang bisa menjauhkan segala malapetaka. Orang-orang menganggap bahwa tidak ada lagi majelis perkumpulan manusia di akhir zaman yang mereka membasahi mulut-mulut mereka dengan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam mengirim seorang malaikat yang tujuannya adalah untuk mengelilingi bumi ini dan ingin melihat di mana ada perkumpulan manusia yang mereka berkumpul-kumpul untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Berkumpul mereka hanya untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah seluruh malaikat sampai ke langit yang 7. Mereka berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir pada majelis ilmu, majelis zikir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan katanya malamnya hadir, selesai daripada acara, tanya termasuk orang-orang yang sudah dibebaskan daripada segala kesusahan, dan katanya termasuk malamnya orang-orang yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nyan kenyan nagai harapan tanya tak tinggalkan ane-ane gedanya
tak tinggalkan keluarga katanya, tak sisihkan sedikit waktu hadir pada tempat mulia, karena keluar daripada tempat ini katanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Karena kenapa? Allah yang pernah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, pakan malamnya agak lain. Di daerah Kampung Putuh ada sekelompok umat Nabi Muhammad. Mereka berkumpul-kumpul, duduk untuk mendengarkan agama Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yuhallilunaka. Para malaikat berkata, mereka sedang berzikir kepada engkau, mentasbih kepada engkau, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Akhirnya Allah bertanya, pernahkah para mereka menikmati surga? Malaikat menjawab, tidak ya Allah. Bagaimana seandainya hambaku mereka semuanya pernah menikmati sedetik saja surga? Sungguh mereka akan menghabiskan waktunya di dalam majelis ilmu dan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menyampaikan, maka dengan rahmat, maka dengan perkumpulan itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Selawat dan salam kepada al dan sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita lah yang telah banyak berkorban dalam hidupnya. Mungkin hanya manusia yang dalam perjalanan hidup pernah mengalami cobaan, persoalan dalam hidupnya melebihi daripada apa yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa. Allah berikan banyak kelebihan terhadap beliau. Akhirnya beliau bisa diberikan syafaat oleh Allah untuk mengambil umatnya yang berdosa, untuk menjadi manusia-manusia penghuni-penghuni surga. Maka kesenangan yang kita dapatkan uronyo, wahai saudaraku, nikmat yang kita nikmati uronyo, semuanya atas duka, atas pengorbanan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kesedihan-kesedihan keluarga Rasulullah lah yang bisa membawa kepada kebahagiaan gedanya uronyo. Seandainya gedanya membuka sebuah sejarah bagaimana pengorbanan Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan seorang istri daripada Rasulullah, seorang wanita yang banyak sekali hartanya, seorang hartawan, manusia yang paling mulia, yang agung di tengah-tengah orang-orang Quraisy. 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Akan tetapi semuanya beliau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak ada pakaian yang bagus yang berada di sisinya Khadijah. Makanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada sebuah peperangan. Tiba-tiba beliau tertidur dalam pangkuannya Rasulullah tertidur dalam pangkuannya Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah sedih mengalirkan air mata beliau. Bane ingan-ingan lon lebih tua umur daripada Rasulullah. Mungkin lon lebih awal meninggal. Tetapi seandainya lon meninggal, sok ya akan mendampingi Rasulullah dalam perjuangan beliau. Bane pikir-pikirnya gerho ya mata Siti Khadijah. Kenang ada muka Nabi, terkejut Nabi bertanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apa yang menimpa engkau wahai Khadijah? Apakah engkau merasa menyesal? Sebelumnya engkau merupakan wanita yang paling banyak harta. 2/3 kekayaan kota Mekah milik engkau wahai Khadijah. Tetapi hari ini engkau sudah tidak punya apa-apa.
Apakah engkau menyesal? Dulu engkau orang-orang semuanya kagum terhadap kehebatan engkau. Orang-orang Quraisy bangga terhadap seorang Khadijah. Iga tahu yang tajak di pemulia baksaannya. Tetapi setelah engkau masuk Islam, setelah engkau bersuamikan aku, maka akhirnya engkau dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Apakah ini menyesal terhadap engkau, wahai Khadijah? Najawab li Siti Khadijah, wahai umi-umi sekalian, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang membuat aku menangis bukan karena hartaku yang hilang, bukan karena kedudukanku, bukan karena aku hari ini dihinakan oleh orang-orang Quraisy, akan tetapi yang membuat aku menangis adalah perjuanganmu sangat jauh, sementara len hanale pulung berikan kepada gata. Hanale harta, hanale kedudukan bersama orang-orang Quraisy. Maka wahai Rasulullah, sandai ji long singoh lebih awal meninggal dan long ditanam dalam kubur, maka bila seandainya Ron ingin berdakwah melewati sebuah sungai yang hana jembatan, maka galilah semua kubur-kuburku, ambillah semua tulang-tulangku, maka jadikanlahnya sebagai jembatan engkau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo perkataan nyokuh yang selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringat kepada seorang Khadijah, karena hanale harta, tetapi beliau merelakan dirinya, tubuh beliau yang mulia, merelakan untuk menjadi jembatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada keduanya bersama kita bisa berkumpul dengan Rasulullah dan keluarganya nanti di hari akhirat, menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ta'zim dan penghormatan lunduan yang pertama sekali kepada Tunku Imum, para tokoh-tokoh masyarakat, teristimewa kepada guru kita yang bersama Abi di Miding Gedung dan Ban Bandung, urunsi-urunsi luntuan yang hadir pada malam yang berbahagianya. Ana luntuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak merasa mengurangi hormat daripada ulun tua. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, berbicara tentang lahirnya Rasulullah SAW dan perjuangan-perjuangan beliau merupakan salah satu jalan tanya untuk menambah cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memperingati hari lahirnya Rasulullah, tujuannya adalah untuk menambah kasih sayang kita kepada agama dan ajaran-ajaran yang pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada arti sebuah memperingati hari lahirnya Rasulullah, tidak ada arti khanduri yang kudanya lakukan, tidak ada arti perkumpulan kudanya pada malam yang berbahagia ini, kalau seandainya hati kita tidak dipenuhi dan tidak menambah rasa kagum dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya manusia yang tidak akan cinta kepada Rasulullah, dia bukanlah manusia-manusia yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Karena kenapa, wahai saudaraku? Sesungguhnya seluruh pintu-pintu surga nanti di hari akhirat semuanya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semua pintu surga yang dibuka kepada semua orang-orang Islam
maka semuanya ada tertulis kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka siapa yang mencintai Nabi Muhammad, siapa yang rasa kagum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah merupakan manusia-manusia yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, manusia yang hidup di akhir zaman, mereka tidak pernah memperdulikan tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad. Mereka banyak yang menyia-nyiakan syariat-syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak manusia hari ini yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengenang bagaimana perjuangan beliau, kasih sayang beliau terhadap umatnya, maka sesungguhnya tidak ada manusia yang lebih agung dan lebih istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau lahir di atas muka bumi ini, yang pertama yang keluar daripada mulut beliau adalah ummati ummati. Dalam perjalanan kehidupan beliau, beliau merasakan berbagai macam kepahitan-kepahitan, kesusahan-kesusahan yang menimpa Nabi kita Nabi Muhammad. Semuanya untuk Allah angkatkan derajatnya sehingga mendapatkan kebahagiaan bagi umatnya. Beliau selalu teringat kepada gedanya. Bahkan diceritakan sampai akhir daripada kehidupan beliau. Bahkan dalam perjalanan kehidupan beliau, beliau tidak pernah menanyakan tentang keluarganya. Gundah dan susah terhadap keluarganya. Tetapi kegundahan beliau dan kesusahan beliau dalam hidupnya, semuanya teringat bagaimana kondisi dan keadaan kita. Lebih-lebih umatnya yang berada di akhir zaman. Manusia-manusia yang berdosa, para manusia-manusia yang kena jatah untuk dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka berbahagia karena mereka dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, karena mereka juga termasuk para ahli-ahli surga. Sebenarnya para pendosa-pendosa mereka merupakan ahli neraka jahanam, tetapi Rasulullah SAW mengambil mereka sebagai penghuni-penghuni surga. Berapa banyak umat Rasulullah SAW yang punya jatah sebagai penghuni neraka jahanam, tetapi mereka berbahagia dimasukkan oleh Allah sebagai penghuni-penghuni surga. Diceritakan pada suatu malam Rasulullah SAW beliau tubit dari rumah, tinggal-tinggal duduk dengan Aisyah. Tiba-tiba beliau berangkat kepada sebuah perkuburan di kota Madinah, namanya perkuburan Baqi'. Sehingga para keluarga Rasulullah SAW dia serta Nabi Hanamoh kasibuk keluarga Mansabah kota Madinah, para umat-umat, para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya tanya Nabi Mansabahnya nampak. Tiba-tiba gerumpa bahwa Rasulullah sedang bersujud, mengalirkan air matanya. Nekalan oleh Siti Fatimah selaku putri daripada Rasulullah yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad, dan beliau merupakan putri yang sangat dekat wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Fatimah berkata, "Wahai ayahku, apa yang menimpa pada malam ini? Putra yang terjadi malamnya ya Rasulullah. Siapa yang menyakiti engkau?
apa yang telah terjadi terhadapmu. Kami tidak pernah melihat air matamu sebanyak ini bisa membasahi tempat sujudmu. Malam apakah ini? Apakah ada wahyu yang turun ya Rasulullah? Atau ada persoalan yang sedang menimpa, yang sedang engkau rasakan? Kami tidak merelakan hal yang seperti ini. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai seluruh keluargaku, malam ini merupakan malam keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku bersujud dan aku alirkan air mata agar semua umat-umatku yang berdosa, umat-umatku yang bersalah, umat-umatku yang melakukan kejahatan, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan dan dipersiapkan sebagai penghuni-penghuni surga. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, wahai putriku Fatimah, wahai istriku Aisyah, bersujudlah kamu kepada Allah kedua kamu dan mintalah ampun kepada seluruh wanita-wanita yang akan lahir di masa yang akan datang. Seluruh para wanita-wanita daripada umatku yang berdosa, maka engkaulah bersujud kedua kamu, mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fatimah dan Aisyah bersujud, wahai saudaraku, dan beliau meminta ampun kepada seluruh para wanita-wanita yang akan hidup di akhir zaman nanti, para wanita pendosa-pendosa yang melakukan kejahatan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar Siddiq, wahai Ali, wahai Abu Bakar, wahai Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, usjudah, silakan kamulah bersujud kedua kamu, maka mintalah ampun kepada seluruh para laki-laki yang pendosa-pendosa agar Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Maka akhirnya semuanya lah bersujud keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah bersujud, mengalirkan air mata untuk siapa? Kan kedra itu bukan untuk kemenangan mereka di hari akhirat, tetapi mereka bersujud untuk kebahagiaan bagi kitanya umat-umat, para pendosa-pendosa, para orang-orang yang bersalah di akhir zaman. Nyodupno kasih sayang Rasulullah kepada kitanya uronyo. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Engkau tidak akan sempurna iman, wahai umatku. Tidak ada arti iman yang ada dalam dada-dada kalian kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada orang tuamu dan cintamu kepada anak-anak kamu. Maka sebetapa besar cinta gedanya uronyo kepada Rasulullah, itulah keimanan-keimanan yang ada dalam diri gedanya masing-masing. Bagaimana wahai saudaraku, para keluarga-keluarga Rasulullah, mereka merelakan dirinya untuk mengalirkan air mata. Padahal gedanya uronyo yang berbuat salah, tanya uronyo yang berbuat maksiat kepada Allah, tanya uronyo yang melakukan kejahatan-kejahatan. Jangankan kita sayang dan bersedih kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gedanya uronyo yang banyak menyia-nyiakan syariat-syariat beliau, banyak mengabaikan syariat-syariat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari gedanya, tidak pernah bersedih gedanya dengan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana pedihnya perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau teringat kepada kita sampai daripada akhir kehidupan beliau. Di saat-saat nyawa Rasulullah ingin keluar dari tubuhnya, maka betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat kepada gedanya sang umat. Dikala akhir kehidupan Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang tamu, namanya tamu itulah tamu yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat. Tinggal-tinggal bersedih, tinggal-tinggal berduka keluarga Rasulullah. Nekala Rasulullah semakin urus, semakin parah, laju-laju sakit. Dari broken egg Buddha sampai beliau terbaring, mata beliau tertutup,
Tiba-tiba datanglah seorang tamu. Nekele Fatimah, kebetulan yang membuka pintu bak matanya adalah Fatimah Zahra. Wahai sahabat Rasulullah, Rasulullah hanya mungkin merumpak malam karena beliau dengan sakit parah. Tiba-tiba langsung Rasulullah membuka mata, wahai Fatimah, itulah tamu yang datang terakhir, yang akan memisahkan kehidupan manusia dengan dunia. Itulah malaikat maut. Maka bawatenyan mandung ke tersungkur para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita Tuan sampaikan, di saat-saat beliau nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yang pertama sekali beliau tanya, di mana Jibril? Kenapa pada saat-saat akhir kehidupanku Jibril tidak ada besertaku? Akhirnya datanglah Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, aku tidak sanggup menahan kepedihan sakaratil maut engkau. Aku tidak sanggup melihat wajah engkau dikala engkau merasakan kepedihan, ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau merupakan manusia yang sangat kasih sayang terhadap umatmu. Maka di akhir kehidupan engkau, aku tidak sanggup melihat bagaimana seorang hamba Allah yang sangat terpuji di dunia ini merasakan kepedihannya. Maka wate karab abih nyawang Rasulullah dari aki ke dewata sampai terus bak kerongkongan kena itu biar terus nyawang. Wajah Rasulullah sudah mulai memerah. Sakit tak bak betul. Tinggal-tinggal berat sakit dan rasakan sakaratil maut. Tiba-tiba beliau bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah umat long juga merasakan hal yang sama andre? Apakah umatku juga pedih yang akan sakaratil maut, mereka merasakan kepedihan sama seperti apa yang aku rasakan? Pu yang akan dirasakan oleh umat long tu sahabat lagi long rasakan uronyo. Dipegah oleh malaikat maut, ya Rasulullah, pu yang ron rasakannya adalah jauh sekali, lebih mudah daripada apa yang akan dirasakan sakaratil maut oleh umat-umatmu. Apalagi umatmu, umat-umat yang bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya mudah ya Allah, mudahkanlah aku dalam merasakan kepedihan daripada sakaratil maut. Tiba-tiba apa yang Rasulullah sampaikan? Ya Allah, jauhkanlah umatku daripada kepedihan sakaratil maut, ya Allah. Biarkanlah pada hari ini aku menanggung semua kepedihan mereka. Jangan sampai kepedihan ini dirasakan oleh seluruh umatku nanti. Maka berikanlah kepedihan mereka kepada aku pada hari ini. Biarkanlah aku yang akan merasakan kepedihan itu. Maka sebahagian perawi hadis menyampaikan bahwa sakaratul maut yang menimpa umat Nabi Muhammad pada hari ini, sakaratul maut yang pernah menimpa keluarga-keluarga utanya Bandung, sakaratul maut yang pernah menimpa saudara-saudara kita, sakaratul maut yang pernah dirasakan oleh orang tua kita, maka sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah merasakan sakaratil maut terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Nyoke yang dipikirkan oleh para malaikat-malaikat. Kenapa begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada keduanya? Makanya Siti Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu kalau ada orang-orang yang berkata mudahnya dikala sakaratil maut, setelah aku melihat bagaimana sakaratil maut yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyompan kasih sayang Rasulullah kepada keduanya uronyo.
Tetapi apa balasan kita terhadap kasih sayang Rasul? Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita untuk bisa mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam kehidupan sehari-hari beliau menangis mengalirkan air mata. Di akhir kehidupan beliau merasakan kepedihan kita. Maka apa balasan daripada gedanya ban Bandung uronyo? Banyak di antara gedanya uronyo yang tak sia-siakan syariat-syariat daripada Rasulullah. Bahkan tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan syariat Rasulullah. Ane-ane gedanya uronyo hana tatanam kali rasa cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Berapa kali kita berselawat kepada beliau dalam setiap waktu? Setiap hari kita keluarkan kata-kata mulai jaga tinggal sampai tinggal kembali. Nyantanya urinang pegah haba si urosi malam 20 ribu kalimat. Mia uragam 10 ribu kalimat. Maka ini merupakan kodrat daripada Allah. Maka 20.000 kalimat berapa banyak yang kita sisihkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duknale syariat-syariat Rasulullah. Berapa banyak yang kita menyuruh anak-anak kita dan keluarga kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo dalam rumah kita na TV. Bak jarau kita na HP. Dalam mobil kita juga ada tip dan sebagainya. Tetapi apa yang pernah kita lantunkan uronyo berapa banyak berselawat kepada Rasulullah? Karena hana tertanamkan rasa cinta terhadap anak-anak kita. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita merupakan anak-anak yang tidak terdidik. Mereka menjadi manusia-manusia yang jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah menghancurkan mereka? Gara-gara tanya salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Padahal wahai saudara sekalian, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan oleh Allah menjadi seorang pemabuk. Tidak ada. Wahai pemuda-pemuda Islam hari ini yang Allah jadikan, Allah hari ini diciptakan kita sebagai orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah ingin mempersiapkan kita sebagai orang-orang yang mendapat kasih sayang daripada Rasulullah di hari akhirat. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan oleh Allah mereka menjadi penjahat, menjadi pencuri. Tetapi siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi-bayi itu dilahirkan oleh Allah di atas kesucian. Mereka tidak berdosa kepada Allah. Illa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Karena dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, dan gara-gara orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, dan orang tualah yang membawa mereka kepada Majusi dan kepada kehancuran. Siapa yang mendalimi anak-anak kita? Tanya telah mendalimi kehidupan anak-anak kita. Padahal Allah menciptakan mereka para pemuda-pemuda dalam keadaan suci. Tetapi akhirnya gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing mereka, mereka menjadi pemabuk. Mereka tidak ada fungsi hidup di dunia ini. Menjadi pengkhianat, menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat di dunia. Dan di akhirat nanti mereka menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah, dan menjadi manusia yang dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Tanya orang tua telah menghancurkan mereka. Kita campakkan mereka dalam neraka jahanam. Dia susah di dunia, hanya manfaat di dunia hanya 63 tahun. Tetapi dia menjadi manusia yang durhaka gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik mereka. Kita abaikan syariat Rasulullah terhadap mereka. Nyo tanggung jawab kitanya uro akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan mereka sebagai orang-orang yang baik. Nyo kezaliman yang paling rayu yang kita lakukan terhadap keturunan-keturunan kita.
Padahal seandainya anaknya lahir daripada orang lain, lahir daripada keluarga-keluarga yang baik, dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka sungguh anak kita yang jahat, anak kita yang pemabuk, anak kita yang rusak, dia akan menjadi penghuni-penghuni surga nanti di hari akhirat. Dia akan menjadi baik, tetapi gara-gara lahir daripada kita, karena salah dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak kita menjadi penjahat dan menjadi manusia durhaka kepada Allah. Nyo mandum-mandum nyo tanggung jawab tanyo sehingga orang akhirat. Walaupun katanya merupakan orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah, walaupun nilai-nilai ibadah katanya urunyo tinggi, tetapi seandainya ada keturunan-keturunan katanya yang jahat, maka semua itu sungguh tidak ada berarti. Karena inilah manusia-manusia hari akhirat merupakan manusia-manusia yang bangkrut. Bahkan anak katanya tercipta dari katanya, tulang-tulang mereka, urat-urat mereka tercipta dari katanya uragam. Dari segumpal mani maka terciptalah urat-urat dan tulang-tulang. Sedangkan daging-daging anak katanya tumbuh dari katanya urina. Dia makan darah-darah katanya, akhirnya tumbuhlah daging-daging mereka. Maka anaknya adalah sebagai jelmaan daripada katanya uragam dan urina. Mereka itu adalah tubuh kita. Maka wadah katanya sehingga meninggal dunia dan masuk ke dalam liang lahat, maka siapa yang masih hidup itulah keturunan-keturunan kita. Maka punya tubuh katanya yang good, maka akan terasakan kebaikan. Tetapi seandainya tubuh katanya yang matang udip itu penjahat, tubuh yang katanya yang matang udipnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyo akan menjadi malapetaka besar bagi orang tua kita. Betapa sedihnya wahai saudaraku uronyo. Dubnale pengorbanan tanyo kepada anak-anak katanya. Lagi urunsi katanya kepada katanya uronyo. Urunsi katanya uronyo kan meninggal dunia. Mereka banyak berkorban untuk katanya. Rumah yang katanya itu ada urunsi itu. Harta yang katanya pakai uronyo ada urunsi tayo. Perjuangan-perjuangan mereka tinggal sembahyang, tinggal ibadah kepada Allah hanya untuk menghidupkan kita. Tetapi dubna kasih sayang dan balas budi daripada katanya uronyo. Kadang-kadang muta sawu si bilion 3 hanatro. Kadang-kadang muta baca doa hanatro si uro 3. Bahkan kirim adalah kejahatan-kejahatan kepada mereka. Nyo gara-gara salah dalam membimbing dan mendidik para anak-anak katanya. Dan tanya juga akan merasakan hal yang sama seperti apa yang pernah dirasakan oleh orang tua kita. Tanya juga akan melimpah hal yang sama. Urunnya urunci katanya merasakan bahwa tidak ada balas budi daripada katanya. Maka setelah katanya meninggal nanti keturunan-keturunan kita yang jahat inilah dia juga akan mengirim keburukan-keburukan yang mereka lakukan kepada katanya nah saham-saham keburukan. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, wahai pemuda-pemuda Islam sekalian, maka sadarilah uronyo tanyo, kita punya orang tua yang sudah banyak berbuat kebaikan-kebaikan katanya. Tanyo merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjadikan kita sebagai orang-orang beriman? Kenapa mereka diciptakan sebagai orang kafir? Karena Allah kasih sayang kepada kita. Kenapa kita lahir daripada keluarga Islam sementara mereka lahir daripada keluarga kafir? Kenapa kita hidup dalam lingkungan orang-orang mukmin, bahkan kita ino udep dalam lingkungan para ulama-ulama sementara mereka hidup dalam kalangan orang-orang kafir? Kenapa semuanya ini Allah ciptakan kepada kita? Karena jawabannya hanya Allah itu kasih sayang kepada kita. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, tapi Allah masih kasih sayang kepada kita. Karena hanya orang berimanlah yang dipersiapkan sebagai penghuni surga, yang akan dimasukkan dalam surga. Sementara orang-orang kafir itulah merupakan penghuni-penghuni neraka jahanam. Maka keimanan yang Allah titipkan ke gedanya uronyo jangan pernah disia-siakan.
Marilah gedanya uronyo menyadarkan diri gedanya. Kita sadari kehidupan gedanya uronyo. Sesungguhnya perjalanan udip gedanya merupakan perjalanan yang sedang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiban besar, dukna besar, jasa-jasa yang pernah didatangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo didiklah anak-anak gedanya dan keluarga-keluarga gedanya. Jagalah mereka. Hana arti gedanya uronyo ibadat yang banyak. Hana arti gedanya unyo hanya gedanya yang baik sementara keturunan-keturunan kita tidak baik. Ada sekelompok umat manusia di hari akhirat nanti yang wate kepedu amal kebaikan mutumpuk sampai terus gunung. Lagi gunung le dukna le ibadah yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga para malaikat heran. Letat amal gedanyo. Haji sudah berkali-kali, umrah berkali-kali, sembahyang setiap waktu. Tetapi tiba-tiba datanglah anak dan keturunan-keturunan kita yang jahat. Mereka punya saham keburukan gara-gara dia sia-siakan pendidikan-pendidikan mereka. Dia sia-siakan agama yang Allah titipkan kepada mereka. Maka dipajuh amal gedanyo bajut-bajut. Dari gunung ubay gunung, maka akhirnya abeh bandum-bandum amalan. Nyoke yang berkata para malaikat, inilah manusia yang bangkrut. Dia banyak amal kebaikan, tetapi dimakan oleh keluarganya sendiri. Faturihat ilan nar, kata Rasulullah. Akhirnya kita dicampakkan dalam neraka jahanam. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini perhatikanlah rohaniah daripada anak-anak gedanya uronyo. Allah akan memberikan iman kepada anak dan keturunan gedanya. Jangan menyia-nyiakan mereka. Uronyo berkorbanlah mereka untuk agama Allah. Korbankanlah diri gedanya uronyo, harta, tenaga gedanya, hanya semata-mata untuk memperbaiki keturunan-keturunan yang Allah titipkan kepada gedanya. Karena sesungguhnya keturunan yang Allah titipkan kepada gedanya merupakan orang baik-baik. Mereka merupakan manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang tidak punya kejahatan. Tetapi miasalah tanya dalam bimbing dan didik mereka, akhirnya mereka menjadi manusia yang jahat. Paken karena banyak di antara gedanya uronyo yang tak sia-siakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan gedanya untuk mendidik anak gedanya rohaniah, tetapi gedanya lupakan rohaniah mereka. Tanya selalu tak berikan jasmani kepada mereka. Makanan jasmani hantam tua tu. Tiuro di malam leaga nyan ke anak sampai datanya. Haitem pagi ubu tak apa-apa, tak seleng. Yang penting makanannya masuk dalam mulut mereka. Agar kenapa? Mereka menjadi manusia-manusia yang sehat. Mangat sehat badan-badan anak gedaya. Tetapi ilmu pengetahuan yang merupakan makanan rohaniah mereka, jangankan untuk tak apa-apa, kadang-kadang tayu mandang hana. Padahal yang makanan jasmani muno haiten tak seleng tak pengah walaupun ikli wala bagaimanapun. Sementara kebutuhan rohaniah mereka tak sia-siakan dengan begitu saja. Maka pantas wahai saudaraku, anak kita menjadi manusia-manusia yang jahat. Karena kenapa? Rohaniah mereka telah rusak. Rohaniah mereka tidak kita perbaiki. Rohaniah mereka penuh dengan penyakit-penyakit. Akhirnya anak-anak gedanya yang suci menjadi manusia-manusia yang jahat. Maka uronyo marilah kita kasih sayang kepada keluarga-keluarga gedanya. Kita tanamkan rasa cinta gedanya kepada Rasulullah untuk menjadikan manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Jalan sukses gedanya yang pertama adalah dengan tanamkan rasa cinta gedanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sayangilah seluruh umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekna rasa benci gedanya kepada umat Rasulullah. Makanya gedanya dalam setiap malam sehari semalam gedanya doa kepada umat Nabi Muhammad. Bekna lam hati rasa benci.
Allahumma arham li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihilah semua umat Nabi Muhammad, sayangilah semua umat-umat Nabi Muhammad, perbaikilah semua umat-umat Nabi Muhammad. Pakan adanya giu baca sampai-sampai supaya beknale dalam hati kedanya orang yang benci terhadap umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengalirkan air mata, keluarga Rasulullah mengalirkan air mata untuk umatnya. Sementara adanya urangnya pepasai benci kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling tahu hamba kepada Allah yang pertama idkhalus surur. Pertama rasa gembira manusia-manusia yang lain dengan kebaikan-kebaikan kedanya. Jaga lidah-lidah kedanya urangnya baik menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah-lidah kedanya, jaga tingkah laku kedanya urangnya baik menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah umat Nabi Muhammad. Cara jikiban baiklah takalan keburukan-keburukan mereka, berlebih-lebih kedanya takalan kebaikan-kebaikan. Baik taupat-upat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang menyatamu upatnya hana pernah taingan kedanya. Nyo-ronyo kedanya na yang na taingat si ibadat saja-saja. Sembahyang na limang bawate kata jawaji nam padungge, ta umrah nam padungge ka jamaah na sabi nyen yang tingat. Tetapi kejahatan kita tidak pernah teringat. Duknale kata upat orang lain dalam siuro si malamnya padumro ka. Duknale orang yang kata sakiti daripada gedanya. Duknale ka gedanya salah tak bimbing anak dan keturunan-keturunan gedanya uronyo nya tidak pernah terpikir. Anak yang umur 7 tahun ka wajib gedanya perintahkan sembahyang. Sabah wate hana tak perintahkan sembahyang, sabah dosa yang menimpa kepada gedanya. Si uro si malam limang bah wate, maka limang bah dosa. Bayangkan 1 bulan berapa banyak dosa untuk satu orang anak. Maka tidak ada arti ibadat yang dia lakukan uronyo. Inilah manusia yang bangkrut yang sebagaimana long Tuhan sampaikan muno. Dalam sidon kah ada perintah anak sembahyang kah umur 8 tahun, berapa banyak dosa yang menimpa terhadap budaya untuk sidro anak mentang. Karena Rasulullah menganjurkan umur 7 tahun wajib perintah sembahyang. Umur 10 tahun maka wajib poh mengenai sembahyang. 15 tahun gedanya baru selesai dan gelah gedanya daripada apa yang gedanya ajarkan kepada anak-anak kita. Maka inilah jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Cintailah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira-kira nyonari yang dapat nyonya menyakiti umat Nabi Muhammad. Tak kira-kira tingkah laku kedanya uronyo na menyakiti umat Nabi Muhammad. Maka jika kadang-kadang sesuatu yang menghapuskan dosa, sesuatu yang menghapuskan daripada amal ibadah nyo yang kurang kedanya memperhatikan. Apalagi kedanya orang yang tak kalah. Anak-anak kedanya putra yang tanya berikan kepada keturunan tanya. Orang yang hanya perhatian daripada kedanya. Makanan yang kedanya paju tak biarkan dengan begitu saja. Pakan anak-anak kedanya orang yang jahat. Pakan anak kedanya orang yang haitim jabat pendidikan agama. Karena kadang-kadang makanan yang kita berikan adalah makanan yang tidak halal. Pakan kedanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka jahanam itu lebih layak. Menyatubuh kita yang tercipta dari banyak yang haram, dari ubul yang dia pajuh yang haram terus menerus sampai kita membesar, maka tubuh kita merasa berat untuk jalan-jalan menuju kepada syurga. Haidul jiwa kita dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam kita menghadiri majlis-majlis ilmu berat. Padahal majlis ilmu itu merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi pakan merasa berat karena tubuh kita yang dilaki adalah neraka jahanam. Kenapa? Karena tumbuh daripada daging-daging yang haram.
maka hilangkanlah keharaman itu, wahai saudaraku, rizki yang haram. Jauhkan katanya daripada makanan-makanan yang haram kepada anak dan keturunan-keturunan katanya. Kemudian cintailah syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, cintailah Rasulullah dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Yang kedua, cintailah syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah dengan syariat. Yang ketiga, yaitu cintailah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyoleh boh perkara ke jalan katanya untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi orang-orang yang mulia dengan mencintai Rasulullah. Bahkan sahabat merupakan manusia-manusia yang agung. Bahkan sahabat merupakan manusia-manusia penghuni-penghuni surga yang sangat dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Karena rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sungguh sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis disampaikan, Rasulullah pernah berkhutbah pada satu hari. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, padan kiamatnya?" Akhirnya Rasulullah menjawab, "Madza adatta, apa yang kau persiapkan? Kuput kiamat. Yang tak persiapkan putra." Singkat cerita, hubbullahi wa rasulihi, aku hanya mempersiapkan cinta kepada Allah. Ma'adatu bikasrati salah wa ma'adatu bikasratil saumi. Aku tidak mempersiapkan banyak sembahyang ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkan banyak puasa ya Rasulullah. Tetapi yang aku persiapkan diriku, bagaimana aku mencintai rasa cinta aku kepada engkau ya Rasulullah. Putra dan pekali Rasulullah, gata akan beserta di hari akhirat orang-orang yang engkau cintai. Maka uronyo, tanamkan rasa cinta katanya kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak mengenang sejarah-sejarah beliau, memperbanyak berselawat kepada beliau. Dengan mencintai umatnya, berarti kita telah cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan mencintai ulama, barang siapa yang mencintai ulama, kata Rasulullah, berarti mereka telah mencintai aku. Maka cintailah para ulama-ulama, urung-urung yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyerta cintai para ulama, maka Allah akan memberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang mencintai kita kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kepadanya, dan balasan yang terakhir, Allah akan memberikan surga kepada mereka. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang membenci kepada para ulama, maka dia akan benci kepada aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang membenci aku, dia benci kepada Allah. Barang siapa yang membenci kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita Nyoban Bandung. Alhamdulillah kita mantang dijadikan oleh Allah sebagai umat Islam. Alhamdulillah Allah mantang dijadikan keturunan kita sebagai Islam. Alhamdulillah anak-anak kita dan keturunan kita juga, para pemuda-pemuda yang di sekeliling kita juga, mereka merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hidup dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Maka doalah ba Allah, keimanan yang Allah titipkan kepada gedanya uronyo, pertahankanlah sampai akhir daripada kehidupan gedanya. Karena manusia yang sukses hanya gara-gara iman yang dalam dada, yang bisa terpertahankan sampai akhir masa. Imannya tidak akan bisa selamat, imannya tidak akan bisa bertahan. Karena lesid urung-urung yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, lesid urung-urung yang beriman pada akhir kehidupan anak mengucap kalimat la ilaha illallah. Seandainya mereka tidak menumbuhkan dalam hati mereka rasa cinta kepada Rasulullah, seandainya mereka hidup di dunia ini bergelimang dengan maksiat kepada Allah, banyak memakan makanan-makanan yang haram, seandainya hidup di dunia ini adalah membenci umatnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah nepelihara gedanya Ban Bandung. Allah selamatkan iman yang dalam dada gedanya. Allah berikan kesempatan kepada gedanya. Allah lemahkan tubuh-tubuh gedanya uronyo
untuk bisa beribadah kepada Allah. Allah basahi seluruh mulut-mulut kitanya, bisa kitanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Tuan sampaikan pada malam yang berbahagianya bermanfaat untuk kitanya bersama, dan saling kitanya untuk nasihat menasihati. Mandum-mandum kitanya adalah bukanlah manusia yang sempurna. Mandum-mandum kitanya adalah ada kekurangan-kekurangan dalam hidup kitanya. Tetapi ketahuilah, kitanya merupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjadikan kitanya sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan imannya bisa selamat, bisa kitanya pertahankan sampai akhir kehidupan kitanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertanya, silakan untuk bertanya. Terima kasih kepada guru kitanya Abiyah. Jadi sebelum dang urungnya pesapat pertanyaan yang kalian kedulih Mbak Kerta, Jinong datang memilih untuk kita lanjutkan dengan zikir. Seluruh para yang bertanya. Jadi pertanyaan yang pertama tentang masalah uang haram. Jadi uang yang dihasilkan daripada yang haram macam-macam lah. Uang hasil penjualan sabu-sabu itu uang haram namanya. Uang yang hasil daripada riba. Jadi dia putang peng kusreng 1 juta, kemudian laki bayar 1 juta, itu juga riba. Itu juga uang daripada uang haram. Uang yang tajok daripada tagop yang tanpa izin, makanan ataupun berangkap pemandang yang dasar daripada orang lain dengan mencuri, merampas dan sebagainya, itu juga termasuk uang yang haram. Maka seluruh uang-uang haramnya di segi tajok elek dan yang berdosa. Akad riba, ada nama dengan tak akad riba, mantang katanya berdosa walaupun ada pajuh lehnya. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis, la'anallahu, Allah gelaknat katibuhu, orang yang menuliskan riba, wa akiduhu, orang yang mengakadkan riba, wa akiluhu, gelaknat oleh Allah pada pemakan riba. Kadang-kadang bagdanya nam sapat-sapat pun gedanya yang pegang riba akad, kemudian gedanya yang tulis, gedanya juga yang makan, maka heboh laknat Allah yang terjadi terhadap budaya. Maka nak cerita zaman orang yang pajuh riba mati-matinya buruk muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakat karena kecaman ji berat adanya. Nya zaman orang pajuh ribanya nya orang rayu-rayu, orang hebat-hebat, orang lelepeh. Hai orang yang berdaya putrakan kebutuhan tinggi. Hai orang mutang-mutang peng-pengnya kan untuk belo-belo yang rayu-rayu. Menyauranyo ribanya kaime terus kampung terus baru muka kuih uranyo karena pajuh riba. Artinya putang peng 1 juta bayar 1 juta 200, itu merupakan riba. Jadi ribanya pubut le orang-orang yang rendah-rendah. Jadi ribanya kan le bak peng ratusan juta, kan le bak peng miliaran. Bak terus orang-orang yang mukat biasa api ka pajuh riba yang kala adanya. Apabila peng yang terhasilkan daripada yang haram lagi lun begah menang, pakan gedanya orangnya malas dalam beribadah, pakan anak gedanya orangnya haitim ya tuntut pendidikan agama, karena anak gedanya orangnya merasa berat karena kata tumbuhkan daging-daging gedanya dan aneh gedanya daripada makanan-makanan yang haram. Jadi berangkah mandang tame adanya, berangkap pun mandang tak bubut ada dasar daripada adanya, maka adanya tetap akan haram mandang. Ho yang tame maka hukumnya haram. Apalagi harta orang lain, tak pegat, tak mendagang dengan harta tersebut, karena hartanya kan milik kitanya, maka dagang kitanya juga dagang yang tidak sah, berdosa kitanya dalam berdagang. Kemudian harta yang terhasilkan dari dagangnya adalah daripada harta yang tidak sah. Yang ada cok harta gom Honda sabu, kemudian Hondanya ada publo ke orang lain, maka publonya juga hana sah. Maka yang ini yang bertumpuk-tumpuk haram adanya.
Maka untuk ingin bertobat daripada harta yang haramnya, bagaimana cara bertobat daripada yang haram? Maka pisahkan harta yang halal daripada yang haram, menyetaturi po yajuk po, menyeponya hana taturi le, menyena keturunan ponya kam linggai, maka yajuk ba keturunan urunya. Oh ponya hana taturi le, urung bika meninggai karamethat atau kaji utan, maka juklah ba tempat-tempat kebaikan yang baru kira adanya tobat daripada uang haram. Jadi hana istilahlah pencucian uang, karena harta yang dihasilkan daripada haram maka tidak sah menurut agama untuk bermuamalat. Jadi hana sah muamalat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang urina musafir dengan tanpa mahram. Hadis Rasulullah jelas, la tusafirul mar'ah illa ma'a zaujin aw maharimih. Tidak boleh seorang wanita itu musafir kecuali beserta ada suaminya atau beserta mahramnya. Jadi kiban kamu yang jangan mahram dan dengan suami. Apabila atanya hana tak kerjakan, tajak ajuli kedanya dengan tanpa mahram, maka hukumnya berdosa. Safar kedanya safar dalam keadaan berdosa. Dan ketika berdosa dalam safar kedanya tidak boleh melaksanakan jamak kasar, perjalanannya lebih daripada 36 km perjalanan atau 10 km. Jadi yang kelima, jadi hanjur Rasulullah jelas menyampaikan dalam hadis, la tusafirul mar'ah, tidak boleh musafir seorang wanita kecuali ma'azaujin, kecuali ada suaminya, au ma'a maharimi. Jadi mahramnya hana mesti anemia raya. Ada nama anemia yang kata min, yang kalebih umur 7 tahun, yang kasih 10 tahun bahasa katanya, itu juga boleh dijadikan sebagai mahram. Jadi tamelah anak dosa boya agam untuk mengaglah daripada dosa, atau benar gejak suami, atau benar gejak adik, abang, apa dan sebagainya, yang merupakan orang-orang yang haram katanya nikahinya kenyan baru jalan lah. Makanya kadang-kadang lainnya tiuro dah berangkat tiuro yang kadang-kadang yang tugas di luar daerah dari ino nak tugas ke deh biriun kadang-kadang tayo ja ayo tiuro lagi tapi udah debu yang dosa. Cuman dosanya hanya terhitung, tetapi dalam catatan malaikat semua dosa-dosa itu telah terhitung katanya, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang kedua, orang yang seorang istri yang ditinggalkan meninggal suaminya, tentang iddah, no? Masalah iddah. Kan yang perleda yang iddah pu ihdad. Iddah. Jadi ada kewajiban legnya di samping iddah ada ihdad loh. Ini maksud pertanyaan. Jadi tanya yang meninggal suami maka boleh dipelihara. Kewajiban tanya untuk yaitu beriddah. Arti beriddah selama boleh dipeliharanya hanya dia berkeluarga, hanya menikah dengan suami yang lain. Itu merupakan syariat. Jadi hanjir ada yang lain sebagai rasa duka katanya dengan meninggalnya suami, maka agama ajarkan laginya supaya banget yaitu saling putrakan curiga, saling curiga adanya. Kemudian di dalam iddah, dalam budaya mengiddah belum dipelihara juga kewajiban katanya untuk berihdad. Ihdadnya adalah katanya seorang istri yang ditinggalkan suami hanya dengan berpakaian yang indah-indah. Jadi nampakkan bahwa katanya orang yang sedang duka. Jadi beta pakai pakaian yang geget, kemudian tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar rumah. Nyanlah ihdad yang diajarkan. Apabila atanya tidak terlakukan, maka hukumnya berdosa dan hana payah melakukan watilih masa iddah. Hana payah untuk mengqadha ada. Jadi biar rencana anda lepas belum dipelihara, kakak tamah apa belum dipelihara hana payah. Tapi berdadaku hukum semuanya berdosa. Kemudian pertanyaan Nadia, lebihnya
di Aceh, khususnya di Samalanga, musim tambak ataupun peternakan paname ataupun udu. Yang kiban ketentuan hukum guna wajib zakat ataupun hana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah talak ataupun cerai. Cerai talak. Nyo cara untuk tabalik kembali dengan urinan sat dia talak leher. Dan yang kedua, kiban hukum kepada orang ina yang dimana seorang perempuan itu tidak bernafsu kepada seorang suaminya, tetapi lebih bernafsu kepada melihat lelaki lain. Tidak bernafsu kepada suaminya, tapi lebih bernafsu melihat lelaki lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah zakat udang. Mungkin zaman-zaman juga nak pernah tuan dengar-dengar bahwa nak beda antara orang wilayah barat dengan wilayah timur. Wilayah timur nak sebahagian mewajibkan zakat udang, tetapi daerah baratnya nak yang hana mewajibkan tentang masalah zakat udang tersebut. Karena itu tidak termasuk tijarah, karenanya ditamang dalam yaitu peternakan atau itamang dalam hana itamang dalam tijarah. Cuman badum-badum belun yang kau likut na mubahasa di daerah Cetrum. Na mubahasa di daerah Cetrum tentang membahas isi-isi kitab yang menjelaskan tentang masalah zakat udang. Cuman menurutkan jawab oleh ulama-ulama tanya oleh itu sementara. Dan bisa berubah kembali kadang-kadang yang memang salahnya kita ubah kembali, yaitu tentang zakat udangnya hana wajib. Bahkan hana wajib karena legadanya bukan tujuan tijarah, tujuan untuk perahra, walaupun dudo juga ada tujuan untuk tijarah. Jadi kita beliau anunya tujuan pelihara elefun. Jadi tak kasat wate tablaunya kan untuk tijarah tetapi untuk pelihara. Maka hana wajib zakat adanya. Saban tit lagi katanya beliau biji tumbuh-tumbuhan tujuan peraya ile pula wate karya tengah boh ji tak beliau ba ji tak beliau wate karya tak pegak kaya, maka dalam kitab disebutkan hana wajib zakat. Dan yang salah luntuan dengar pi pada masa abun di Tanjungan pernah ada fatwa bahwa hana wajib zakat pada udang. Kira-kira demikian. Kemudian yang kedua tentang masalah talak. Jadi atalaku marata ini memang talak dua, satu dan dua. Maka Allah sampaikan atalaku marata ini talak yang bisa kembali katanya ulum kepada suami, yaitu talak pertama dan talak yang kedua. Apabila terjadi talak yang ketiga, maka harus bahasa katanya pecina buta. Jadi artinya harus orang tanya harus menikah dengan orang lain. Supaya apa ke? Untuk bagah-bagah katanya dalam melakukan talak. Maka dalam hadis Rasulullah kan menyatakan talak lega, maka berumah kata perkahwin dengan orang lain dan berdirasa madu kata. Artinya putra leh perkahwin dengan orang lain baru jid walam watelih bersetubuh dengan suami yang lain ditalik kembali le suami yang lain preh masa indah lau nyan baru jid walam ke katanya baru jid tak menikah kembali. Jadi dia rujuk hana islah. Jadi talik lehnya hana islah rujuk adanya. Jadi yang jid kerujuk hanya talak pertama dan talak yang kedua. Menyeka yang ketiga nyan kapayah pecina buta. Nyan tiga nyan bersatu-satu kode. Artinya tatalik satu lega satu nyan tiga ke. Ataupun tiga talik lega. Apa ini karena fatwa baru yang minta talik tiga kun tha tiga kira. Kalau talik kata leh nyan tha tiga kira. Engkau gura kan talik leh jatuh sa, minta talik sa jatuh. Payah sepertiga lebih hana jatuh le talik. Jadi nyan hana
Karena taban lagi ada juh makanan ni nah. Tapi juh makanan yang bororong saboh-saboh ya. Saboh-saboh lehaboh dapat juh yang bayu lehaboh ti. Man 3 talung lehaboh bayu lehaboh ti. Taban ya. Ini kira-kira lagi ya. Jadi hanya istilah ini karena fatwa baru sabab. Karena fatwa baru mia 3 taluk leh jatuh sah. Itulah fatwa yang salah. Jadi yang menjadi catatan, yang talak yang boleh rujuk hanya talak pertama dan talak kedua, sementara wate talak yang ketiga nyo wajib pecina buta. Enak pecina buta harus preh lalu indah ngan lako pertama ele. Ino hana minta jurung pecina buta berangkat tau hana preh indah kemudian le talak aju kagem kawin julain hanjut harus preh indah ngan lako pertama baru iaitu perkahwin dengan lako yang kedua, idala oleh lako kedua, idah lam baru jid berkahwin kembali dengan lako pertama. Kemudian tentang masalah seorang wanita, misalnya hana hasrat le ke lako roh, tetapi lebih hasrat kepada yaitu orang lain. Nyan mendung orang lagi yang dikiranya. Pakan karena dengan suami roh katrit-trit kata katrit kemudian. Jadi karena katrib ke rasa bosan, ke rasa benci dan hana syaitan le. Sementara ba urun lain na syaitan mandam. Jadi yang kenyo ke hawa nafsu kita nyo ke geyutun le Allah Taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik. Itu semuanya adalah nafsu. Semuanya nafsu daripada kedua sehingga ke urun yang tak galaknya note ta mengkawin juga tengok hana trip hana galak le kagalak lom kepada lako yang pertama. Ini adalah memang keinginan daripada nafsu. Maka batu nafsunya ke yang berat. Maka nilai yang tertinggi. Ya, maka yang pertanyaan hana habis dah benar. Pujian Tuhan dengan ya. Kiban hukum kedaya yan. Ya. Jadi apabila yang memang terjadi kewajiban bagi kitanya untuk tak hilangkan adanya. Dengan pun dah hilangkan adanya. Yang pertama sekali yaitu yang jaga mata katanya. Jadi urut-urut yang tanya galaknya baik sering takalan. Baik sering takalan karena dari sering-sering takalan maka akhirnya tumbuhlah hasrat katanya. Kemudian memperbaiki katanya. Jadi hukumnya tidak boleh melanjutkan keinginan hawa nafsunya, tidak boleh melanjutkan. Memang keinginannya datang sendiri, tapi penyebab jihnya hasil daripada usaha gedanya. Maka gedanya harus yaitu sabar kewajiban tu mila. Ma eje dalam kita lihat balako tu kata kalagian nyo adalah hal yang hati-hati. Patut karena dalam kitab Uqudul Lujan disebutkan ya. Sira wanita yang meminta cerai daripada suaminya yang dengan tanpa alasan, karenanya hanya kira alasan yang kuat. Karena urinang yang je kelaki tadi hanya gara-gara hana ipu nafkah li suami. Nah, kemudian yang kedua gara-gara lemah syahwat suami, impoten ke. Jadi lemah syahwatnya pi baik kana anu lebo. Wate malam pertama aju. Jadi hana mungkin yaitu memuaskan isteri, maka itu yang nak kewajiban. Mia kana anu lebo hanya desi. Nah, jadi nyan yang hal-hal yang dibolehkan. Suami supa, suami penyakit buduk, nyan baru hal-hal yang dibolehkan untuk pasah. Yang lainnya menyegelaki tali senantiasalah wanita itu akan dilaknat oleh para malaikat. Jadi baik dengan semata-mata tanya keinginan nafsu, ingin kepada orang agama yang lain sehingga talaki cerai bak suami sendiri untuk menikah dengan orang agama yang lain, itu hukumnya dosa. Baca dia sambungan datnya. Aturan hukum urung ina seorang istri gelake pasah dengan suami dengan alasan hana galak geli. Berbeda gede bak kaua ataupun gelake pasah langsung karena hana galak geli. Yang pertama. Jawaban geli ya? 3 truk. Jawaban ji senantiasalah para malaikat itu gelaknan oleh Allah selama hana syarat-syarat daripada pasah. Jadi ronian tidak termasuk orang-orang yang baik. Dan apabila nyan kegelaknan oleh Allah
tetap wate terjadi selanjutnya perkawinan-perkawinan akan mendapat ujian-ujian besar, pasti akan mendapat malapetaka. Dan yang kata kalian pidumnya nana payah tatamah li dia yang ya. Apalagi lo ya pasah haju kerau hana keputusan daripada pengadilan kawin julain yang tika berzina ya. Jadi tidak boleh pasah yang dibolehkan hanya 5 perkara lah yang Tuhan sebutkan meno. Yang pertama gara-gara tidak hana nabi nafkah, yang kedua gara-gara suami hana memuaskan istri, yaitu yang pertama telefon menikah, yang ketiga gara-gara buduk, yang keempat gara-gara penyakit supa, yang kelima gara-gara gila. Nyan 5 buah macam nyan ke yang berhak seorang istri untuk mempasah suami, yang lainnya hanjir. Pakan ro tanyo yang tim broken wa telefon keluar runsi gedanyo yang tukang penikah danyo, maka pakan wateka hana hal-hal yang kecil gedanyo kata leke pasah. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, abia kiban solusi seandainya digedanyo tak pinjam bank dari bank untuk buka usaha, nyo kiban cara solusi supaya banknya berhut kepada riba. Terima kasih. Para ulama orang sepakat bahwa ulama di Aceh sudah mengeluarkan fatwa yang namanya bank konvensional itu semua ada mengandung unsur riba, maka kembalilah katanya kepada bank syariat. Bank syariat itu ada 2 sistem, ada sistem mudharabah dan ada sistem musyarakah. Nyampi sesuai dengan syariat, menurut pelajari dalam kembali. Tetapi paling kurang dengan kembali kepada bank syariat mungkin gedanya untuk memperbaiki supaya terjadilah riba. Jadi fatwa daripada MPU kalau yang namanya bank konvensional ada nama simpan pinjam yang terjadinya nyan mandum dan mengandung unsur riba, maka karena peluang gedanya urung-urung yang bersyariat untuk kembali kepada bank syariah, walau belum begitu sempurna, tetapi mungkin ke depan untuk memperbaiki part-part yang mentang kekurangan. Karena bank syariah itu tetap 2 buah sistem yang dilakukan, ada kala sistem musyarakah ataupun sistem mudharabah. Kira-kira demikian. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang tanggung jawab terhadap anak yatim Abia. Nah, anak yatim ataupun anak kurang mampu, di mana kuno anak Abia jelaskan tentang kewajiban untuk memberi ilmu ataupun memberi makanan rohaniyah kepada anak-anak. Ini tiba-tiba anaknya hanya sanggup karena terkendala dengan biaya. Enha tanggung jawab urungsi terhadap anak yang hanya sanggup untuk diajuk ke tempat yang good. Terima kasih. Tentang pendidikan, yang pertama kependidikannya wajib terhadap diri gedanya. Rasulullah mewajibkan kepada para orang tuanya, walinya, pendidikan yang rendah. Jadi dari keluarga, kemudian kaperdedam kepada pendidikannya ke baru. Jadi kewajiban yang pertama untuk ibadat sembahyang yang umur 7 tahun sampai 10 tahun sampai 15 tahun, nyo kewajiban dia ada, yaitu orang tua. Apabila anak orang tua yang tidak mampu, maka harta yang gecok adalah daripada harta anaknya sendiri. Menyanu yatimnya na harta roy tabiayai dari hartanya sendiri. Apabila hana harta daripada anak yatim, maka nyo kewajiban yang pertama daripada pemerintah. Adanya pihana termasuk kewajiban memberikan biaya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, min mayasiril muslimin, daripada orang-orang yang kaya, daripada orang-orang Islam. Apabila sama dengan dalam sebuah daerah urang yang mentang de hana makanan anak yatim hana sapuna, maka nyan berdosa semua mayasiril muslimin, orang-orang yang kaya dalam kampung tersebut. Maka kewajiban orangnya
untuk bersapat peng bak urang-urang kaya kewajiban untuk memberikan kepada para anak-anak yang kurang mampu. Baik tua apabila anaknya hana so tanggung dan hana biaya. Tetapi anak yatim nak kubah belang, nak kubah harta, maka tak biaya kehidupan anak yatimnya daripada hartanya sendiri. Kemudian dia tentang sembahyang 5 waktu. Yang kiban resiko baik dunia ataupun akhirat urung yang sembahyang, urung yang tinggal sembahyang 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan sembahyang berjamaah untuk sembahyang 5 waktu. Al-Imam Asy-Syarani pernah berfatwa, ni nak salah tuan, kamada saboh mentang, yaitu malapetaka bagi orang-orang yang sering meninggalkan sembahyang, yaitu akan hilang imannya. Di antara penyebab-penyebab manusia yang gadah iman mati, yang pertama yaitu orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Yang kaji ke malapetaka besar golong di dunia, karena katanya merupakan urung-urung yang gelaknan. Jadi di akhirat mentang, iman mentang yang merupakan permata yang sangat mahal, nikmat yang paling raya, dicabut oleh Allah dengan gara-gara tinggalkan sembahyang. Apalagi nikmat-nikmat yang lain yang hanalun pegah. Nikmat harta yang kita nikmati uronyo, memang uronyo nya tak kala le jual harta, tetapi hana trip katanya. Ya, jadi di antara yang bagah hilang iman mati katanya orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Oh fadilah, kemudian fadilah sembahyang berjamaah. Hadis jelas Rasulullah menyampaikan, salatul jama'ati khairum min salatil fardhi bi 27 darajat. 2 rakaat sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang sendiri 27 derajat. Tak sembahyang sabuh rakaat berjamaah saban lagi tak sembahyang 27 rakaat. Apalagi sembahyang jamaah isya dan subuh lebih dalam pahala. Rasulullah menyampaikan, man shalla isya jama'atan fa ka'annahu shalla nisfal laili. Si birangkaso yang sembahyang berjamaah yaitu bak waktu isya, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan fa ka'annama shalla kullal laili. Barang siapa yang bersembahyang jamaah subuh berjamaah di waktu subuh, dia seolah-olah telah menghidupkan sepanjang hari. Ini punya amal-amal murah. Jadi sabar rakaat sembahyang lagi 27 rakaat. Dan hana pe antri. Nekalan tak blogai. Tak saka murah. Tak blogai kilo lebih 27 kilo. Antri punah huruf. Ya, tetapi jamaah hana pe antri dit. Maybe beras raskin di deh di menasah nak pegak pehuman tablo 3 kilo bi 27 kilo nyau bena nak miat me mandum mungkin nah menyamantang yang dalam puhun dalam lingkup me sit mengamrumpa beras raskin beliau 1 kilo ibi 27 kilo. Tetapi jamaah yang 1 rakaat lagi 27 nyau kadang-kadang tanya banyak yang terlupakan karena hana ada dupu manfaat. Bahkan hana ada depu putra fungsinya fahalanya. Saban si lagi anak mi ni. Mi ada pegah pengumuman. Tina anu guli tapi hadiah 27 punuh aja pak dia. Tapi mi ada pegahnya lebih saka 1 kilo 27 hai permunnya. Bahkan hana itu pun manfaat sakanya. Pada anu gulinya manfaat si jimain agak. Sakanya untuk paju yaitu si belian. Menansir urang akhirat. Sakanya 1 kilo 27 kilo untuk pajuh si belian. Tetapi amalnya si sabar rakaat 27 rakaat fahala nyan untuk tanyo nikmati 100 tahun dalam kubur. 1000 tahun. Nah orang yang kau meninggal kau terbetun dalam kubur. Orang meninggal itu terbaik yang kau likut. Kau terbetun ada yang ngempu ada yang selamat goyan, ngempu makanan goyan. Makanan wadah tanyo tamang dalam kubur hanya balik. Hai dulu makanan itu yang tiap apa somoto lang kubur hana galak. Tiap apa sobr raskin lang kubur hana perlele. Lagi tanya osit. Wadah kita tanya matang dalam kandungan makanan tanya darah.
Tak kubah darah yang cukup le kan, darah haid urina kanyan merupakan makanan dayo. Tak kubah ada darah yang cukup le untuk tapajuh sehingga ada lahi haile. Karena begitulah katanya darahnya hana mengandai. Menansit kenikmatan dunianya, ngampu atas semajuh sehingga katanya dalam kubu, ngampu atas peterang roh sehingga dalam kubu. Nyan ke dengan sembahyang yang tanyo lakukan di dunia. Hasilnya tak sampai ngumu dalam kubur. Ya, maka jinya kian. Karena tanyo hana mengerti kipan amalan fahala yang gebi kepada Allah. Hana tak tahu bayangkan dukna trip akan dan nikmati adanya, maka akhirnya katanya tak sia-siakan amal yang murahnya. Sabur rakaat gebi fadilah 27 rakaat. Tetapi putra yang terbondong-bondong katanya orang tak puasa, tak belawasi kilo, ibi 27 kilo. Nyan ada antri menjem-jem hana masalah. Dia dah beliau minyak si bensin ini. Nya ada antri sampai dengan malam sampai subuh hana upuan. Tetapi minyak jamaahnya hana payah antri berat bagi katanya. Pakat katanya tak tepu fungsi bensin mana. Nalaba ada dia tepu. Tetapi hana tak tepu fungsi berjamaah. Apa padung kah? Tengah 12. Buka sep. Lanjut kalian yang bertentang yang panjang baju tentang sujud sajadah subuh Jumat, di mana Rasulullah pernah melakukan sembahyang subuh Jumat. Rakaat yang pertama membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, kemudian rakaat yang kedua membaca hal ata al-insan. Rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang pertama melakukan sujud di ayat sajadah, melakukan sujud sajadah. Pertanyaan dia buku legedannya ilmu. Awak tanya baca surat, awak tidak baca suratnya pun apa yang Nabi tele bapakmu bahwa nyo akan baca surat sajadah, ayat sajadah, sehingga itu barakat yang pertama harus sujud sajadah. Yang pertama, yang kedua ataupun yang yang terakhir dia tentang masalah anak yang kadir dia cuba pun dia cuba dipula dumpu kadir tapi macam cibatan akibat solusi yang pertama dia, yang kedua akibat cara didik anak supaya makan bui patih kitanya urusi bui patih gurih dia bagus wujudlah ke anak yang saleh. Yang mungkin yang terakhir ataupun tausiah yang terakhir dari Abiyah yang memang hanali pertanyaan. Terima kasih. Tentang masalah yaitu sujud tilawah yang dinamakan dengan sujud. Di antara sujud-sujud ada yang disunatkan adalah sujud tilawah namanya. Sujud tilawahnya terjadi di saat tanya membaca ayat-ayat, yaitu ayat yang ditunjuk kepada sujud atau namanya ayat sajadah. Nah, pada belah tempat dalam Al-Quran. Dan sunat sujudnya bagi orang yang membaca dan juga bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat sajadah, baik dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jadi apabila tanya nada dengar ayat sajadah, yang tinggal dan ke surah Al-Alaq tapi wasjud tarif. Jadi sunat budaya sujud 3. Karena tidak boleh sujud pada selain ibadat. Lagi sujud syukur nanti, dan sujudnya harus naik sembahyang. Nyo biasa tanya nyo runjak warak ia sembahyang anak bang terem pesawat kau sujud ju. Kita buat sujud memula. Ngalu pada pi sujudnya haram hukumnya. Pusing ya rencana sujud syukur ja gede pada tempat teu sembahyang le baru sujud syukur kalau diselamat oleh Allah dari pesawat. Nyo kan banteran bab pesawat ukli ju ke sujud ju mereka Malaysia. Ibadat haji kalau anda buat dosa karena yang benali Malaysia. Kemudian ada istilah sujud tilawah, yaitu apabila kita karena tadi ayat sajadah ataupun yang membaca ayat sajadah benar sembahyang baru sunat sujud yaitu tilawah. Apabila sujud tilawahnya terjadi dalam sembahyang, maka sujud ji 3, tetap 3 sujud ji.
Monya imam yang baca tanya mika sembahyang dengan imam. Apabila imam gesujud tanya hana tak sujud, maka batal sembahyang makmum. Imam gesujud tanya matang dadang iwata karenanya mukhalafah yang keji juga. Karena mukhalafah yang keji maka bisa membatalkan yaitu sembahyang makmum. Maka Nabi telah ilaya nyon terus kita nyon nada sujud tilawah supaya apa kan bentre terkejut ke ye kapakan kabatika ju tinggal dang kagak tahu ginan dia buat kagak gerhem dua gawo ju. Jadi makanya tabi tele mereka biasa kan lagi di Arab di Mekah Madinah nabi tele. Jadi yang perlu dengan tupu bahwa apabila makmum hana sujud, imam sujud, maka membatalkan sembahyang makmum membatalkan. Maka untuk tamerno telefon, untuk tamerno telefon, jid tak pegang nyon tu nak sujud tilawah dah yo. Kagak sujud tilawah bersama-sama. Hana masalah ada ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah anu dah yo. Kalau tak jalankan lagi ke tulis syariat, ayo sembahyang tapi dan ibadat tapi dia ambil tempat pendidikan, itulah tugas kedanya. Hanya tamang lam asbab. Sementara taufik dan hidayah itu datang daripada Allah. Tapi biasa apabila umur 7 tahun kata ayo sembahyang sampai umur 10 tahun kali tahun kai pupuk sembahyang dan tapoh mihanai pupuk sampai umur 15 tahun, secara adat hana mungkin anaknya akan ditinggal sembahyang karena dia sudah sembahyang mulai kecil semenjak umur 8 masaji 8 tahun kawate sembahyang, hana mungkin umur 15 tahunnya ditinggalkan. Cuma apabila tanya si kata lakukan bandum-bandumnya, maka jika syariat Islam pakan guyuwa mulai fona negudanya balahir tasammu bi asma'il anbiya, berikan nama mereka dengan nama-nama yang baik. Bahkan Rasulullah ganjurkan yang buhnan yang gagal supaya menjadi anak-anak yang baik. Itu inankan kahana tamalkan le. Waktu lahir putra dah baca. Begitu kalahir tasammu bi asma'il anbiya, berikan nama mereka dengan nama-nama nabi. Berikan nama mereka dengan nama-nama baik. Itu kan nama artis pun kan. Mita yang nan artis sabo yang galak ada yang dah boh nana ada. Panena mau dah damai dah ya gede galak aje panggung itu le. Panggung artis. Kemudian yang kedua, setelah watasamu bis asma'il anbiya sehingga giyusi akikah lah. Pegang giyusi akikah. Giyu pemameh kuah-kuah lah. Giyu tahnik lah. Mandum-mandum syariat Rasulullahnya untuk mengarahkan menjadi anak kita menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang baik. Sehingga daging jihan, tulang jihan, bifo dan sebagainya dan sebagainya. Ane waktu umur 7 tahun yo kagak ajarkan terus menerus. Nyo mandum-mandum jalan untuk menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang baik. Tekedi nyo pi kata lakukan, watekahe lakukan tetapi tetap mantan lagi biasa. Nyo adalah sebagai cobaan bagi kita. Karena apa ke? Supaya dia beta kabur. Jangan menganggap kesuksesannya lah gara-gara adanya, gara-gara kemampuan yang kita miliki. Jadi nyan hana masalah, nyan merupakan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada gedanya. Yang penting gedanya tugas gedanya telah melaksanakan. Kehasilnya urusan Allah. Ada Nabi Muhammad pi hana mandum-mandum bidamang Islam. Kejayaan agamanya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Yang penting putra Rasulullah telah menyampaikan amanah. Tanya menanti, yang penting telah mengerjakan amanah. Giu didik rohaniah kali dari didik rohaniah, giu mebak pesantren kali dari didik pesantren. Putra yang gedanya kali berkorban. Cuman biasa gedanya, tak pegah mentang kali. Kali lompugo hai bidah subuh, ya tak pegah. Yang ada syali lom bakal kali lompugo. Padahal kiban tak pugo. Tak pepe dua kau nak bidah kana. Pandai lagi. Nya mia sandai ji gumpa gimana bukan tu. Mia sandai ji tutong rumah gimana bukan tu.
kan tabat dari tempat tinggal baik tutung ni nyo menanti tutung daripada neraka lagi tutung rumah ya menyo nata pugo lagi yan bawa teh subuh baru kira lung ka selesai nyo hana le tapeh dua ke saho nyo ka selesai lung ka hai lung pugo hana beda-beda lagi tutung rumah lagi yan ta pugo ane de bawa teh subuh daripada tutung api neraka menanti dia aja bawa pendidikan boleh tak kuliah kali ada juga bereh dong kali kan biasa andai ji tutung ngapun neraka kiban dah berkorban dah dari rumah padungga pada jada dari tempat lain padungga pada jada dumna le perhatian ya mia kana enan perhatian baru je pegah tanya ka terlepas tapi mia golom tro tingkatnya nyan tanya golom terlepas ya kalau hati yang hai pati yang kaki banjara maka ke yang hana sandung dia hana kira lagi kabe ngebiut tu dia penting tak juga. Yang pertama tentang kita Allah Ta'ala menciptakan orang kafirnya cara-cara dah yang ulu orang kafir orang kafir yang periksa dalam perut bumi orang kafir ya pu memang mencoba orang kafir ataupun memang hana dubi kecerdasan yang lebih kepada orang Islam. Itu yang pertama. Yang terakhir kita Nabiya tanya hana abdi Allah wa abdi Rasul wa ulil amri minkum. Nyo ulil amri nyo masalah dia. Hana taat kepada pemerintah baik dalam hal aturan-aturan berlalu lintas bahkan truk tingkat hana taat ke pemerintah barang-barang ataupun barang-barang yang disubsidi takublo lebih dari harga yang ditukar oleh pemerintah nyo hasil daripada atranya guna kira hari dan yang terakhir Rabia atra guna bercuti tentang jadakan doa ataupun cara dari di anak musoleh ya, doa ataupun jadakan tarikat penutup lah supaya anak-anak kita yang bersaleh. Eno mentang dan tak pada eno pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kemudian tentang masalah fenomena orang tetagalan bahwa le orang kafir yang lebih di segi keilmuan mereka lebih di bidang keilmuan lebih di bidang dalam segala bidang disiplin ilmu lah mereka lebih kadang-kadang daripada katanya mungkin fenomena orangnya tetapi tak berangkat masa yang lalu ya hana yang bisa menandingi tentang kemampuan daripada Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat pada saat jaya-jayanya Islam mungkin orang Islam yang lebih kelebihan oleh Allah mungkin gara-gara orang Islamnya duda-duda yaitu kufur kurang semangat dan kurang dalam pergerakan dalam hana kurang perhatian terhadap persoalan-persoalannya maka kadang-kadang yang bersungguh-sungguh Allah berikan kepadanya yaitu itu merupakan sunnatullah artinya Allah memberikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh cuman karena di akhir-akhir masa umat-umat Islamnya adalah kala yang meninggalkan syukur meninggalkan nikmat maka akhirnya kitanya tertinggal dengan orang-orang kafir jadi kan karena Allahnya menciptakan orang Islamnya lemah-lemah bukan karena Allahnya menciptakan orang kafirnya kuat-kuat bukan karena orangnya sunnatullah Allah menciptakan kepada orang yang bersungguh-sungguh makanya jauh sebelum masa hebatnya Islam masa berkembangnya Islam tetap yang hebat-hebat para ahli ilmuannya semuanya datang daripada orang-orang Islam bahkan orang kafir sendiri mereka mengambil ilmu itu daripada orang Islam karena seluruh ilmu itu terkandung dalam Al-Quran semua ilmu itu datangnya daripada Allah itu berikan kepada orang-orang Islam kepada dada-dada para orang-orang Islam tetapi akhirnya bahkan ilmuwan datang daripada orang-orang kafir karena mereka mungkin lebih sungguh-sungguh untuk orang-orang di akhir masa jadi kan gara-gara aja kemudian yang ketiga yaitu tentang masalah
ati Allah wa ati Rasul. Yang mandum tasarruful imam manudum bil maslahah. Segala peraturan-peraturan pemerintah yang tujuannya untuk maslahah, maka mandum le katanya wajib tak ikuti. Tetapi apabila hana tak ikuti, perbuatan katanya berdosa. Tengok na barang, tak kena undang-undang agama sih. Lah undang-undang agama nasira urang yang di stok barang lebih daripada 40 huruf, maka Allah akan gelaknan urangnya, iaitu makanan-makanan pokok yang bisa mudarat urang lain. Jadi buat yang dapat buat yang bisa mudarat urang lain mandum perbuatannya haram. Tetapi makanan yang tanya publiknya haram karenanya merupakan milik kita. Dalam syariat boleh katanya menjual makanan terselah dubna yang tacok keuntungan. Tetapi barang-barang subsidinya harus katanya melakukan sesuai lagi peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah yang untuk maslahatnya wajib taat, walau pemerintahnya dosa, walau pemerintahnya fasik, walau pemerintahnya orang-orang maksiat, tetapi le katanya wajib taat. Apabila hana taat, maka hukumnya berdosa. Kira-kira demikian. Kemudian yang terakhir, ya, lagi jalur menau kiban untuk menjadikan anak saleh. Kali jelas Rasulullah SAW menyampaikan tasammu bi asmail anbiya, berikan nama mereka dengan nama yang baik. Kemudian kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi, giusi aqiqah, giubuhnan dengan nama-nama yang baik, giutahniah. Itu semua jalan-jalan untuk menjadikan anak yang saleh. Yaitu umur 7 tahun wajib perintah agama sembahyang, umur 10 tahun giupo, umur 15 tahun yang mandum kiat-kiat untuk menjadikan anak kita anak yang saleh. Mamnya ijazah, pada je tapi ijazah. Ane na ijazah ane yang saleh. Kadang mulun pi hana dan yang saleh. Yang penting tugas-tugas kita bagi apa pun kita melaksanakan tugas atanya. Alian yang paling rayu, ya. Kiatna lah yang sampaikan, berdoalah kepada anak kita sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu Rabbi ja'alni muqimas salat wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku orang-orang yang melaksanakan sembahyang. Rabbana wa taqabbal doa. Itulah doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka kita juga mengikuti demikian, berdoa di tengah-tengah malam agar anak kita menjadi anak yang baik. Nyukan tiura dah cerapai deh, tiura dah gembrang kapu. Panena mulut kita itu doa, neura awai, urun tua awai. Kan mutuah tapi kenyo hana tiura dah pegah bru akai. Maka terimalah doa oleh Allah. Yang kiat-kiat ji. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang Bandung. Doa Mbak Abi.